kalian sehat selalu. Setelah ini, jangan lupa kalian mengisi presensi yang ada di Google Form yang sudah Budian sediakan. Nah, anak-anak, sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, apakah kalian pernah melihat ekosistem yang ada di sawah dan yang ada di kebun? Apakah hewan-hewan yang ada di sawah dan yang ada di kebun sama? Apakah tumbuhannya juga sama? Tentu tidak ya. Untuk itu kita hari ini akan belajar tentang tema 5, ekosistem, subtema 1, komponen ekosistem, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, kalian dapat menentukan pokok pikiran pada suatu paragraf. Yang kedua, kalian dapat mengkategorikan hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang ketiga, kalian dapat membuat bagan tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang keempat, kalian dapat membuat teks non-fiksi tentang hewan yang paling kamu. Coba kalian lihat gambar yang ada pada layar. Gambar A dan gambar B sangat berbeda. Hewan dan tumbuhan yang ada pada gambar A tidak sama dengan hewan dan tumbuhan yang ada gambar B. Mengapa hal itu dapat terjadi? Karena kedua gambar tersebut adalah ekosistem yang berbeda. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah komponen yang hidup. Contoh dari komponen biotik ada hewan dan tumbuhan. Sedangkan contoh dari komponen abiotik adalah air, udara, tanah, dan batu. Nah, anak-anak, untuk lebih memahaminya, mari kita baca teks non-fiksi berjudul ekosistem yang ada pada layar berikut ini. Kalian juga bisa membacanya pada buku paket tema 5. Setelah kalian membaca teks bacaan berjudul ekosistem, coba kalian temukan pokok pikiran pada setiap paragraf. Seperti pada LKPD yang sudah Budian share di WA Group. Anak-anak, setelah ini mari kita lihat cuplikan video tentang ekosistem. Menikmati eksotisme savana Afrika di Taman Nasional Baluran. Mau liburan ke padang savana nan luas dengan pemandangan hewan-hewan yang berlarian di alam bebas? Tak perlu jauh-jauh datang ke Afrika, karena di Indonesia juga ada, yaitu Taman Nasional Baluran. Inilah hamparan savana terluas di Pulau Jawa, membuat Anda yang berkunjung ke sini serasa berada di Afrika. Lokasi Taman Nasional Baluran terletak di Kecamatan Banyu Putih, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur. Batas wilayah sebelah utara adalah Selat Madura, sebelah timur Selat Bali, sebelah selatan Sungai Bajul Mati, dan sebelah barat Sungai Klokora. Taman Nasional Baluran merupakan ekosistem hutan baluran yang spesifik kering di Pulau Jawa, terdiri dari tipe vegetasi savana, hutan mangrove, hutan musim, hutan pantai, hutan pegunungan bawah, hutan rawa, dan hutan yang selalu hijau sepanjang tahun. Nah, anak-anak, dari video cuplikan tentang ekosistem tersebut ada berbagai jenis hewan. Ada hewan yang memakan tumbuhan, ada juga hewan yang memakan hewan. Coba kalian perhatikan berbagai jenis hewan yang ada pada layar. Nah, tugas kalian nanti ada
Kemudian kamu masukkan ke dalam tabel seperti pada LKPD yang sudah Budian share ke WA Group. Setelah itu kalian buat bagan dari tabel yang telah kalian buat. Teks non-fiksi adalah sebuah teks yang seluruh isinya dibangun berdasarkan data, fakta, maupun kebenaran yang dapat diverifikasi. Ciri-ciri teks non-fiksi. 1. Menggunakan bahasa denotatif atau bahasa sebenarnya. Bahasa tersebut terbatas dan tidak bermakna ganda. Yang kedua, menggunakan bahasa formal. Bahasa yang digunakan adalah bahasa yang sesuai kaidah kebahasaan Indonesia. 3. Disusun berdasarkan fakta. Teks non-fiksi disusun berdasarkan pengamatan dan data sebenarnya. 4. Memiliki ide yang ditulis secara sistematis dan jelas serta logis. Karena teks non-fiksi disusun berdasarkan fakta, maka teks non-fiksi harus jelas dan masuk akal. Cara menulis teks non-fiksi. Pertama, tentukan tema. Yang kedua, buatlah ide pokok berdasarkan fakta. Yang ketiga, susunlah kalimat penjelas yang menjelaskan ide pokok. Susunlah ide pokok dan kalimat penjelas sehingga menjadi sebuah teks non-fiksi. Nah, anak-anak, sekarang kalian sudah tahu apa itu teks non-fiksi. Tugas kalian sekarang adalah mengerjakan LKPD 3, yaitu membuat sebuah teks non-fiksi tentang hewan yang paling kalian ketahui. Tuliskan dalam bentuk paragraf sesuai dengan LKPD yang sudah Budian share di WA Group. Anak-anak, mari kita buat kesimpulan tentang pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pokok pikiran dapat berada pada awal ataupun pada akhir sebuah paragraf. Yang kedua, ada dua jenis hewan jika didasarkan pada jenis makanannya. Yang pertama, hewan pemakan tumbuhan, dan yang kedua adalah hewan pemakan hewan. Nah, anak-anak, setelah ini jangan lupa mengerjakan soal evaluasi yang ada pada Google Form. Linknya akan Budian bagikan setelah ini. Anak-anak, mari kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan ucapan alhamdulillah. Tetap jaga kesehatan dan selalu semangat ketika belajar. Dan akhiri, wassalamualaikum